karena perjuangannya begitu besar, bahwasanya ketika melahirkan seorang anak sudah sakit dan juga bertaruh nyawa, gitu. Makanya Rasulullah SAW menspesialkan bahwasanya kita mendahulukan sayang kita itu kepada ibu kita sampai 3 kali Rasulullah SAW. Dan kita juga mengetahui bahwasanya Nabi SAW dalam keadaan yatim, ya, lahir dalam keadaan yatim, sudah nggak ada bapaknya, ayahnya sudah meninggal, baru beranjak beberapa tahun ditinggal oleh ibundanya, usia 8 tahun ditinggal oleh ibundanya, belum sempat merasakan puasnya bagaimana kasih sayang seorang ibu. Nah, makanya Rasulullah sangat menghargai seorang ibu dan juga seorang bapak, karena Rasulullah lahir dalam keadaan yatim dan baru besar sedikit, ya, masih usia anak-anak, sudah ditinggal oleh ibundanya. Bahkan ada riwayat mengatakan Rasulullah saking cintanya nih sama orang tua, dan kita ketahui juga Rasulullah itu mempunyai ibu susu. Ibu susu yaitu ibu bukan secara secara nasab, ya, bukan secara, maksudnya bukan secara biologis. Artinya bukan keluar dari rahimnya secara langsung. Ibu susu adalah ibu yang mensusui ketika dia masih bayi atau balita. Yaitu yang kita kenal namanya Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Ya. Rasulullah saking cintanya nih kepada ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ketika Rasulullah bertemu, ya, Halimatus Sa'diyah ini bertemu kembali ketika Rasulullah sudah beranjak dewasa nih, ya, artinya sudah bukan dalam kondisi anak-anak seperti dulu masih diberi ASI, sudah jauh, sudah berpuluh tahun, kemudian ketemu lagi ibu susunya, ya, artinya berkunjung gitu, ya, ziarah. Ketika bertemu ibu susunya Halimatus Sa'diyah, Rasulullah menyuruh apa? Rasulullah membuka sorbannya, ya, sorban itu kan simbol apa? Mahkotanya bangsa Arab, ya, mahkotanya bangsa Arab itu adalah sorban yang ditaruh di kepala, ya, yang menyimbolkan yaitu kemuliaan. Sorbannya Rasulullah itu sampai di apa? Sampai dicopot dan dihamparkan di depan Halimatus Sa'diyah, ibu susunya. Kemudian Halimatus Sa'diyah, ibu susunya, diminta oleh Rasulullah untuk duduk di atas sorbannya. Sampai-sampai sahabat Nabi yang lainnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berkomentar bahwasanya sungguh selama aku hidup, aku nggak pernah cemburu, ya, dengan hal apapun, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baru kali ini aku cemburu karena melihat apa? Karena melihat sorbannya Nabi, ya, simbol kemuliaan kehormatannya Nabi dihamparkan untuk seorang wanita, yaitu ibu susunya. Dan kita bisa bayangkan bahwasanya Rasulullah SAW dengan ibu susunya aja, yang bukan ibu kandung yang melahirkannya nih, hanya menyusukan Rasulullah saat ketika bayi, itu sebegitu cinta dan sayangnya Rasulullah. Apalagi kalau misalnya Rasulullah itu masih mempunyai sosok seorang ibu. Bagaimana rasa cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu sangat besar. Nah, oleh karenanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya bahwasanya sayangi ibumu sampai 3 kali. Kemudian siapa lagi? Lalu ayahmu. Kemudian siapa lagi? Baru adalah kerabat keluarga terdekat kita dan seterusnya. Nah, itu adalah bagaimana kita cara berbakti yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyayangi orang tua kita. Ya, bahwasanya kita berucap atau berkata itu tidak boleh sembarangan, harus berkata yang lembut. Jangan sampai ada kata-kata dari kita yang menyinggung hati orang tua kita. Nah, bahwasanya
doa seorang ibu itu dikatakan sama seperti doanya seorang nabi untuk umatnya. Artinya bagaimana? Bahwasanya kalau seorang ibu sudah berdoa untuk anaknya, itu mustajabnya itu sama seperti ketika seorang nabi mendoakan untuk umatnya. Makanya ridullah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Makanya ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita. Dan murkanya Allah pun terletak pada murkanya kedua orang tua kita. Kalau kita mau hidup di dunia ini selamat, sukses, bahagia, dan di akhirat juga kita selamat, bahagia, dengan masuk surganya Allah, makanya kita harus berperilaku baik kepada kedua orang tua kita. Cari ridho kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka berdua dengan kata-kata kita, apalagi dengan perbuatan kita. Sudah banyak kita temukan berita-berita bahwasanya ada seorang anak yang menuntut orang tuanya sampai ingin memenjarakan orang tuanya. Itu tentu sudah tidak sesuai apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Berbicara tentang memuliakan kedua orang tua kita aja, Islam itu sangat memperhatikan begitu serius. Saya pernah membaca satu kisah bahwasanya ada seorang pengusaha, ya, seorang pengusaha Tionghoa, orang Indonesia, pengusaha sukses, tapi dia bukan seorang Muslim, yaitu non-Muslim. Dia sampai setiap hari itu dari dia masih remaja sampai dia sudah sukses dan sudah usianya sudah banyak, dia masih menyempatkan datang ke rumah orang tuanya setiap pagi. Ngapain? Yaitu membawa sarapan, ya, membawa sarapan untuk orang tuanya dan disuapin langsung oleh anaknya setiap hari. Padahal anaknya itu adalah seorang pengusaha yang sudah sukses sekali, terkenal, tapi perlakuannya kepada orang tuanya sebegitu hormatnya. Sampai-sampai dia katakan ketika dia diwawancara, kira-kira cita-cita apa atau keinginan apa yang Bapak belum tercapai atau yang diharapkan ke depan. Apa jawab anak itu, seorang pengusaha sukses ini? Kalau misalnya saya mau mempunyai permintaan dan permintaan saya ini dikabulkan, saya ingin meminta kepada Tuhan, kata dia nih, kata seorang non-muslim ini, saya ingin meminta kepada Tuhan sisa umur saya nih kalau bisa dikasihkan saja kepada orang tua saya, karena saya ingin melihat senyum dan bahagianya kedua orang tua saya. Tuh. Ini kan kalau misalnya kita melihat peristiwa dan kisah seorang yang bukan orang Islam ini, begitu hormatnya memperlakukan kedua orang tuanya, itu menjadi tamparan besar buat kita sebagai umat Islam, yang tentunya kita itu sudah diajarkan di dalam agama kita dari sejak dini. Hormat kepada orang yang lebih tua, sayangi kedua orang tua kita. Yang tentunya itu kita yang harusnya itu yang lebih dari mereka yang bukan non muslim. Karena di Islam saja sudah mengajarkan bahwasanya kita harus menghormati kedua orang tua kita. Lah ini ada non muslim yang sebegitu hormat dan sebegitu sayangi kepada orang tuanya. Lah kalau kita ini sebagai muslim yang memang nilai-nilainya itu sudah ditanamkan, masa kita kalah dengan mereka orang yang notabene bukan seorang muslim. Nah, oleh karenanya mari kita sama-sama lebih memperhatikan bagaimana kita berperilaku, bergaul kepada kedua orang tua kita.
Kalau misalnya memang masih ada kedua orang tua kita, beruntunglah. Kita masih bisa melihat langsung wajahnya mereka, bisa berinteraksi langsung. Kalau misalnya kita mempunyai salah, kita langsung bisa memohon maaf kepada mereka dan kita bisa meminta doanya mereka untuk apa? Untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan sampai akhirat kelak. Jangan sampai malah sebaliknya. Kita malah durhaka dengan perkataan kita maupun dengan perbuatan kita. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang atau anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.